والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فقال مصنف هذا الكتاب فقال المصنف هذا الكتاب رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير أجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوفى به يوم القيامة. رواه الطبراني عن عمار بن ياسر صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para asatidz wal asatidzah, para hujjah wal hujjajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para sesepuh, para binisku, para orang tua, aparatur pemerintah, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Nihayatul Huda, keluarga besar Majelis Taklim kaum ibu Nihayatul Huda, dan juga keluarga besar dari Masjid Jami Al-Hidayah, keluarga besar dari Musola Ahsanul Muhajirin, dan juga keluarga besar hadir dari Masjid Jami Nurul Hasanah Kebun Kuring Cikarang Hijau, dan juga alhamdulillah keluarga besar dari Musola Nurul Iman Kampung Rama. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, segenap jamaah majelis taklim subuh dan bahagia yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersiapkan diri dari mulai bangun tidur hingga akhirnya nanti kita dapat melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita. Bahkan di tengah mempersiapkan aktivitas dan rutinitas kesibukan yang akan kita jalani, kita dapat meluangkan waktu menyempatkan diri untuk bersama-sama hati berkumpul dan bertemu kembali di satu majlis yang mulia, yakni majlis taklim subuh dan bahagia di Pondok Pesantren Nihayatul Huda. Yang mudah-mudahan perkumpulan dan pertemuan kita ini senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi doa moga-moga hari ini hari yang baik dan terbaik, hari yang menguntungkan, dan hari
kita batu ke alam revolusi Islam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Para bapak dan para ibu hadirin hadirat jamaah majelis taklim subuh dan bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kajian kita pada hari ini, tepatnya tanggal 29 Zulhijjah, bertepatan tanggal 6 Juli 2024. Yang mudah-mudahan inilah penghujung bulan, penghujung tahun yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala musannifu hadzal kitab rahimahullah, maka berkata oleh pengarang ini kitab, wa qala Rasulullah, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu, apabila berkehendak atau menghendaki oleh Allah, bi'abdihil khaira, dengan hamba-hambanya akan kebaikan, ajala lahu, maka menyegerakan oleh Allah baginya al-uqubata, akan siksaan di dunia, di alam dunia. Wa idza aradallahu, dan apabila menghendaki oleh Allah, bi'abdihi, dengan hambanya, asyarra, akan kejelekan, amsaka, maka menahan oleh Allah, anhu, daripadanya, bidambihi, dengan dosanya, hatta yuwafa, sehingga sampai dengannya atau sehingga diberikan dengannya yaumal qiyamati, akan hari kiamat nanti. Rawahu Tabrani, telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam At-Tabrani an Ammar bin Yasir, dari Ammar bin Yasir. Para bapak dan para ibu hadirin hadirat jamaah majelis taklim subuh dan bahagia, inilah kajian kita, kelanjutan kajian yang lalu, hampir-hampir dalam redaksi yang sama, bahkan makna yang serupa juga. Tapi kiranya inilah yang harus dicermati oleh kita. Ada kata-kata al-uqubata, asli dari arti uqubah itu adalah tanjakan atau sebuah tempat atau kalau bahasa kita yang sangat terjal dan curam. Cuma karena ini ada istilah uqubah dari kata-kata akibatun, akibatani, uqubatun. Bahkan dalam bahasa Al-Qur'annya bisa disebut uqbada. Uqbah artinya balasan atau akibat. Cuma kalau diambil arti akibat, itu seakan-akan menjadi sebuah akhir dari perjalanan manusia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mencermatinya. Apabila Allah menghendaki pada hamba-hambanya akan kebaikan, kebaikan yang dimaksud bisa kebaikan dunia dan akhirat, atau kebaikan dunia saja, atau mungkin kebaikan akhirat saja. Mohon maaf, yang kita ingin adalah kebaikan dunia dan akhirat.
Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan dari sebagian di antara mereka yang berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami dunia yang baik, akhirat yang baik, dan selamat dari siksa api neraka. Berarti 3 kebaikan inilah yang disebut kebaikan paripurna atau sempurna. Maka kalaulah kebaikan dunia saja, tetap apa kebaikan dunia? Maaf, di antaranya sehat. Segala apa yang diinginkan dikabul oleh Allah, terhindar dari segala penyakit, malapetaka, bahkan kian kesusahan tidak ada. Itulah termasuk kebaikan dunia. Adapun kebaikan akhirat kelak ada di dalam pahala, ada di dalam keindahan negeri akhirat. Andai kata digabung kebahagiaan dunia dan akhirat, di dunia enak, di akhirat enak. Itulah termasuk di dunia wal akhirah. Namun kiranya tidaklah lepas dari apa-apa yang disiapkan oleh Allah. Sebab bahasa Al-Qur'annya inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan atau bersama kesulitan ada kemudahan. Maka kesulitan yang dimaksud ini Allah akan menyegerakan siksaan. Awalnya adalah sebuah tanjakan yang begitu terjal, tanjakan yang begitu tinggi. Kalau dalam hadis yang terdahulu, idza ahabballahu abdan ibtalahu liyasmi at-tadarru'atu. Apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah akan mengujinya agar kedengaran rengekannya. Pada hadis ini Allah menyegerakan siksanya atau kesulitan-kesulitan yang ada pada kehidupannya. Supaya apa? Nah, maaf, ini mungkin diterima atau tidak, dijalani atau justru terhenti. Kalau diterima, inilah sunnatullah, qudratullah. Kalau diterima. Kalau tidak diterima, maka akan terjadi putus asa atau mungkin yang semisalnya. Kalaulah dijalani, inilah apa yang sudah disiapkan oleh Allah akan segera terbukti. Maka dari sekian ukubah, siksaan atau mungkin tanjakan-tanjakan, sebab dalam bahasa Al-Qur'annya lanjutan dari ayat laqad khalaqnal insana fi kabad ayat sabu an la yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayat sabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadaina najdain falah. Nah, pada ayat falah tahamal aqobah. Maka tidakkah kau akan merasakan dari tanjakan yang paling terjal, yang paling tajam? Apa itu? Wa ma adraka mal aqobah. Tahukah apa itu yang disebut tanjakan? Fakku raqobah, membebaskan budak secara materi, secara moral, bebaskan pundak-pundak dari tanggung jawab. Makanya disebut raqobah.
bisa berarti budak, bisa berarti pundak. Ini termasuknya rokobah, rikobun. Maka apa yang dimaksud dengan budak? Inilah bebaskan orang-orang dari kesulitan, bebaskanlah orang-orang dari keterbudakannya, jangan malah memperbudak. Adapun pundak, maaf, di pundak kita ada amanat, Pak. Di pundak kita ada amanat. Sudahkah dilihat amanat apa kira-kira? Dari mulai diri, keluarga, mungkin ada di sebuah lembaga, atau mungkin ada di sebuah organisasi, atau mungkin ada di sebuah instansi. Itulah termasuk tanggung jawab yang kelak akan menjadi beban di hari akhirat. Makanya wa ma adraka mal aqabah faqu raqabah au it'amu fi yaumin di masghaba, atau memberi makan di hari-hari yang penuh kesulitan atau penuh kelaparan. Itulah dalam surat Al-Balad, la uqsimu bi hadzal balad wa anta illum bi hadzal balad wa ma nidi wa ma walad, dan seterusnya. Nanti di sana ada ayat laqad khalaqnal insana fi kabad. Kembali pada kajian, kalaulah ini tanjakan kita lewati dengan satu tahapan demi tahapan, insya Allah akan sampai pada puncak tempat ketinggian. Disitulah kesuksesan, disitulah kebahagiaan, disitulah keindahan manusia. Syukur-syukur di dunia di tempat yang tertinggi, di akhirat pun di tempat yang tertinggi. Kalaulah di dunia, maaf, mungkin yang tadi saya katakan semuanya ada, semuanya baik, itu tempat yang tertinggi. Contoh kecil aja, sehat, tinggi lah ya, insya Allah segalanya ada. Bahkan apa yang kita pengen di Allah, Allah kabul, Allah jawab, Allah berikan. Berarti lapang hatinya, plong hatinya, tinggi. Terlebih-lebih nanti di akhirat, jannatul naim wa jannatul illiyin, jannah surga yang penuh nikmat dan surga yang paling tinggi, yakni adalah tempatnya para malaikat, tempatnya para nabi, dan tempatnya para rasul. Moga-moga kita ada di dalamnya. Itulah termasuk tempat tertinggi di akhirat. Cuma kira-kira kalau sakit, nah inilah disegerakan oleh Allah di dunia. Bukan saja sakit jasmaniahnya, tapi sakit ekonominya bisa jadi. Tuh, disegerakan oleh Allah. Kira-kira kalau ada dalam posisi yang tidak baik, sakit, segala sulit, apa yang dibaca kira-kira? Apa yang didekatin, Pak, kira-kira? Makanya Allah dan Rasulnya telah memberikan jalan yang begitu luas, yang begitu lebar, yang begitu mudah, kalaupun mungkin sulit. Ya kenapa? Karena itu tadi, surga dihiasi dengan segala yang sulit, kalau neraka dihiasi dengan yang enak-enak. Maka inilah termasuk udah lagi sulit, ketemu sulit. Kira-kira gimana? Sabar kira-kira. Ya sebetulnya maaf, sakit dengan obat, sakit dengan obat itu sama atau beda, Pak? Sakit dengan obat, sakit dengan obat sama nggak kira-kira? Sama sebetulnya. Kenapa? Sakit pahit obatnya. Kalau minum obat, insya Allah yang pahit ini hilang. Sebab dalam istilah ahli medis itu ada penawar racun untuk racun.
Di obat ada penawar racun. Makanya maaf dalam penelitian ini apa ya, harus dicari kelemahan penyakit ini. Sampai tikus dibongkar-bongkar, disuntik ini, dikasih cairan ini. Tuh, sebab maaf tikus sama manusia nggak beda organnya, ya kan? Nggak beda organnya. Yang beda paling belakang, nyamuk beda. Tapi kalau tikus ada usus, ada hati, ada jantung. Makanya yang jadi kajian adalah kadang-kadang dokter membongkar tikus. Ini racunnya, ya maaf untuk menawar racun ini, racun apa yang harus dipakai. Tuh, makanya obat dengan penyakit sebetulnya sama, cuma untuk mematikan. Sama kesulitan dengan kesulitan yang lain, Pak. Sakit dengan gak punya duit, sakit dengan gak punya duit, suruh baca yang banyak. Siap gak kira-kira, Pak? Baca sholawat kah? Baca Al-Quran kah? Biar banyak. Maaf, kalau disumpah suruh baca sholawat, kira-kira siap apa siap? Lagi sulit, yang ada dikasih duit tuh, begitu. Inilah manusia, tak mohon maaf. Ya kalau dikasih duit mah paling sekali dua kali, 2 hari gak habis. Air apa disuruh wirid, Pak. Makanya ada orang yang tak usah wirid mah masih jauh wirid dulu, bukan duit. Padahal justru itulah yang harusnya dicermati oleh kita dan ditanjakan yang begitu sulit. Jalanilah dengan tahap demi tahap dan iringilah dengan kesabaran, dan juga mungkin ada alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya maaf pertama kali dihibur oleh Rasulullah, rakaatani qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. Itu dihibur oleh Rasulullah. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia. Kira-kira menerima nggak kata-kata begitu, Pak? Ini kalau dikata manis, kalau ada buktinya, begitu. Jadi belum diterima dulu. Entah itu mah di akhirat. Justru itulah kebaikan dunia dan akhirat sudah dikasih jalan oleh Rasulullah. Kemudian kalau mungkin udah 2 rakaat sebelum subuh indah, yuk kita sampai terbit matahari. Ngapain? Paling tidak zikir, wirid. Allah dan Rasulnya siap untuk memberikan solusi dan jalan keluar. Siap kira-kira dari subuh sampai terbit matahari? Berapa kali dalam seminggu? Kan itu masih pilih-pilih. Gak ada yang tiap hari dikir terus, gak ada. Yang ada dihapus untuk dikir dulu. Padahal maaf dalam ukuran sabarnya di alam dunia, bukan cuma 40 hari, bukan cuma 1 tahun, bila perlu selama-lamanya ada dalam perjalanan yang sudah disiapkan oleh Allah dan Rasul. Kalau kita maaf dikasih amalan, ukurannya berapa hari, Pak? Kita rajin berapa? Seminggu, 40 hari. Udah 40 hari kagak kul, ngomong Ustaz ini doanya kagak makbul. 40 hari kagak kubur. Padahal bukan ustaznya, kitanya. Kalau bacaannya bener, insya Allah. Atau mungkin justru bacaannya yang keliru, kan gitu. Bisa jadi usut dan tidak ada lagi kebaikan yang disiapkan oleh Allah. Oleh karena itu dalam rangka ukubah, pertama mungkin sakit, sulit, nggak punya duit, sakit, sulit, nggak punya, masuk rumah. Ini kesulitan yang berlipat, Pak. Allah sengaja turunkan. Apa yang kita cari cara solusinya? Makanya maaf. Inilah kegembiraan dari Rasulullah, 2 rakaat qobliyah subuh. Itu sudah merupakan satu kegembiraan. Namun kita belum berimanya, masih lapar, Ustaz.
masih lapar. Kenapa planningnya mah langsung yang instan kita dapat apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Mohon maaf Bapak, ini lagi dites, lagi diuji, lagi dicoba dengan kesulitan-kesulitan, siksa-siksa di alam dunia. Kalau memang sadar, kalau memang sabar, kalau memang ikhlas, kalau memang ridho. 4 kali dia. Yang pertama sadar. Apa sadar? Ini bahasa kata sodrun, sadar, hati Pak. Sodrun itu artinya dada, artinya hati. Artinya gimana dalam menyikapi tadi? Sadar, oh manusia mah gak ada yang sempurna, manusia mah gak ada yang hebat, semuanya ada dalam keumuman. Umumnya seperti apa? Yang kedua sabar. Loh, yang kedua sabar. Apa itu sabar? Maaf, sebagai perangkat pelaksana perjalanannya kira-kira sabar apa enggak? Tuh, kalau sabar insya Allah. Yang ketiganya adalah apa tadi Pak? Sadar, sabar, ikhlas. Apa ikhlas Pak? Ikhlas itu ridho. Benar jauh Pak, ikhlas sama ridho beda. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu dari kita kepada orang lain, namanya ikhlas. Seperti kita sholat ikhlas, kita sedekah ikhlas. Artinya apa yang kita berikan kepada siapapun juga nggak ada ungkitan, nggak ada bangkitan, namanya ikhlas. Adapun ridho dari orang lain, lebih-lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diberikan, apa yang ditentukan, ridho. Kalau kita mah ikhlas ya ridho. Padahal mah beda, hampir mirip, tapi mah ikhlas dari diri kita, ridho dari yang lain. Dan apapun yang kita dapati, baik atau tidak baik, ridho. Berarti telah menjalani perjalanan hidupnya, sekalipun bentuk siksaan atau mungkin kesulitan, tetap ridho. Nah, kalau sudah ridho, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang lain, insya Allah. Makanya kita pertama apa tadi Pak? Maka kalau dikasih barang sama orang, kita seru gitu. Dikasih barang sama orang, dikasih barang orang. Terus ngomong kitanya, Kita seru gitu. oh gitu, ngomong kitanya kurang beres. Sekali-kali ngasih udah pasti. Jangan bilang sekali bilang tuh, mau diambil lagi udah. Ya kan, kita nggak usah pakai negesin ikhlas apa kagak. Sekali-kali dia ngasih pasti. Adapun tidak ikhlas itu resiko dia. Itu bahasa dalam kita mau dikasih, nggak usah negesin, nggak usah. Soalnya ada Iya, ikhlas apa kagak gitunya, ambil lagi aja nggak kapok. Gitu kan. Inilah bahasa manusia. Kita dikasih makanan. Ikhlas apa enggak nasinya? Gitu. Gak apa-apa mau begitu. Kalau nasi udah pasti ikhlas. Kalau nggak ikhlas itu bukan urusan kita. Bagi dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa itu ada di kita. Kalau ikhlas ada pada si pemberi, ya kan? Jangan ditanya sama kita, ya kan? Jangan sama kita yang dikasihnya, jangan. Tapi kalau ridho, kita yang dikasihnya, alhamdulillah. Jangan tiba segini, jadi kagak ridho. Berarti telah meneliti apa yang diberikan oleh Allah atau oleh orang atau oleh seseorang. Kalau memang itu sudah ada di dalam kehidupan, makanya maaf Bapak. Kalau sudah ada dalam posisi yang sulit, sempit, sakit, nggak punya duit, masuk rumah sakit, udah sakit semuanya itu. Yuk kembali kepada wiridnya Nabiullah Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, ada solusi. Oh, kita kembali kepada wiridnya Nabi Zakaria
merasa nggak diorangin, kan gitu. Rabbi la tazarni, jangan kau biarkan aku ya Allah fardan seorang diri ya Allah. Moga-moga ada yang lain ikut ambil bagian dalam perjuangan insya Allah. Makanya maaf, kita sendiri belum sampai ke arah situ, belum. Kenapa? Taunya enak, sulit kayaknya belum pernah sulit kira-kira. Lebih-lebih kalau kita kembali kepada para nabi, para rasul, Allahu Akbar, hinaan, cercaan, caci makian, semuanya telah dijalaninya, dilewatinya. Kalau kita insya Allah langsung berhenti. Nampak ribet banget perjuangan teh, mendingan kabul aja dah. Inilah yang kita tidak dianjurkan oleh Allah. La yai'asu min rahmatillah, jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Dan tiada orang yang putus asa kecuali seperti orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka bagaimanapun juga susahnya, bagaimanapun sulitnya, Allah bukan berarti memojokkan kita. Allah bukan berbuat jahat kepada kita. Yakin Allah sudah mempersiapkan. Maka terimalah apa yang didapati oleh kita menjadi bagian hidup. Jadi bagian hidup. Tapi kan kadang-kadang manusia, masya Allah, dikasih enak lupa daratan, dikasih sulit abrak-abrakan gitu. Di mana pun ngomong sulit hidup teh, astagfirullahaladzim. Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita mau mengadu, jangan sama manusia. Ngadunya langsung kepada Allah. Mungkin ya Rabbana ya Mujib Anta Sami'ul Qarib Dhaqal Wasi'ur Rahim Fadhur ilal mu'minin Nadratu zirul anna wa tunil muna minna wa kulal ana nuqam fi kullihin. Kalau dibaca mau sholat subuh kayaknya ada bener gitu ya Pak Jidullah ya, di masjid Muhammad ini berdua kayak gitu. 3 DKM saat ini Muhammad juga ya apa ya, siapa lagi gitu ya, merosot baca masya Allah, baca dulu. Wahai Allah yang dekat, wahai Allah yang menjawabku, ya Rabbana ya Mujib, ya Allah yang menjawab. Anta Sami'ul Qarib, engkau maha mendengar, engkau sangat dekat ya Allah. Dhaqal Wasi'ur Rahim, rasa sempit kehidupan ini ya Allah. Dhaqal Wasi'ur Rahim, Fanzur ilal mu'minin, ya Allah. Perhatikanlah orang-orang yang beriman ya Allah. Lihatlah orang-orang yang beriman ya Allah. Apa di antaranya? Nadratu zirul ana, ya Allah. Penglihatanmu, pandanganmu sehingga menghilangkan rasa lelah, rasa letih, rasa susah, hilang ya Allah. Anak minna wa kulal ana, ya Allah. Dekatkanlah kemudahan ya Allah. Itu kalau bahasa istighosahnya Syekh Abdul Qadir Jilani dalam renungannya. Ada di nama bacaan kalau ibu masuk dibaca, tapi insya Allah bapak-bapak bisa. Yang tadinya waghfir likulli dzunub wastur likulli uyub wakshif likulli kurub wa fi al mu'minin ampuni dosa kami
isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bi, dan seterusnya. Insyaallah itu sebagai senandung doa. Senandung doa. Tapi sebaliknya Bapak, Ibu dan Saudara, apabila Allah menghendaki kejelekan, Allah menahannya. Segala kesulitan kagak ada, semuanya Masya Allah, semuanya enak. Ya Allah, dengan apa? Walaupun dengan dosa, gak ada akibatnya. Ini Allah berniat atau berkehendak akan membuat susah atau kejelekan kepada hambanya. Maaf Pak. Ini kadang-kadang ada orang yang suka ngomong, Ustaz, kita baru mau rajin sakit, itu dia yang pada kurang bagus ke sehat baik mesti ngomong gitu aja. Kita lagi di ibadah, ada dalam jalur yang benar mesti sakit, dia yang maksiat ini kan gemuk baik, udah jangan pakai ngomong begitu, jangan, nggak boleh. Ini lagi ditahan oleh Allah. Dosanya di alam dunia ditahan oleh Allah, nanti bakal diberikannya di akhirat. Nanti bakal dibudakin, tuh dosamu, tuh maksiatmu, tuh siksamu, habis di akhirat semuanya. Nggak pilih, mau siksa dibayar di dunia atau di akhirat? Di dunia, di akhiratnya nggak begitu, nggak ada. Inilah yang harus kita jalani. Apapun bentuknya, semuanya adalah siksa. Makanya kalau siksa di dunia, insya Allah di akhirat aman. Tapi kalau di dunia enak-enakan, tunggu waktunya akan kesulitan. Apa sebabnya? Tanjakan lebih sulit di akhirat. Kalau di dunia setapak demi setapak, setahap demi setahap bisa dilalui, bisa dilewatin. Kalau akhirat, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Lebih daripada itu tiada upaya Pak. Kalau di akhirat, kalau di dunia masih ada upaya. Paling tidak ada orang yang peduli dengan kita. Nanti di akhirat ada yang peduli kira-kira Pak? Orang bukan lagi susah. Itu bahasa manusianya Pak. Di dunia walaupun susah, asik sabar, asik ridho, asik ikhlas. Kamu mah kuat, saya mah belum tentu. Tuh masih ada yang gedein hati. Kalau di akhirat, malaikat jawabannya, lu sih suruh denger, suruh mikir. Di dunia kagak ngapa-ngapain. Itulah karenanya dalam surat Al-Mulk sudah disebut-sebut. Gimana Pak ayatnya? Jangan lupa waktu Isra jam 6 lewat 5 menit, masuk ke 5 menit. Waktu Isra duha setengah 7 lewat 10 menit. Ini waktu duha agak sedikit maju. Nampak subuhnya jam 5 kurang 15 menit atau 20 menit itu subuhnya, jadi agak maju. Makanya Isra-nya agak sedikit siang. Oleh karena itu mudah-mudahan Bapak, inilah upaya kita agar kesulitan-kesulitan di dunia yang menjadi proyek untuk mendapat kebaikan dari Allah, kita bisa menjalaninya dengan sebaik-baiknya, penuh keikhlasan, penuh kesadaran, penuh kesabaran, penuh keridhaan, insya Allah. Dan alhamdulillah pada hari ini di penghujung tahun, mohon maaf bukan berarti nggak mau nyiapin kopi, bukan, biar pada puasa. Biar pada puasa. Ustaz belum sempat, mudah-mudahan masih ada esok. Syukur-syukur nanti tanggal 10 Asyura ada istilah hari yang terbaik. Nanti bisa disampaikan kembali pada kajian-kajian subuh dan bahagia berikutnya. Oleh karena itu hari ini dan nanti sore kita bersama-sama untuk membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Manfaatnya, barang siapa yang baca doa akhir tahun, setan pada muntah berak. Setan pada muntah berak. Kenapa? 1 tahun yang lalu setan telah ambil bagian dari segala aktivitas dan rutinitas kita. Begitu baca doa akhir tahun, apa kata setan? Ya wailah fi sanati qad madha wa qad halaka. Duh celaka, 1 tahun kita menggoda manusia, pada baca doa akhir tahun, celaka. Makanya sungguh beruntung orang yang sempat untuk membaca doa akhir
akhir tahun. Waktunya minimal maksimal setengah 6. Makanya jam 4 boleh ada yang acara mau tabligh akbar kayak gak apa-apa dah. Gitu. Zikir, tahlil dan takbir menjadi pelengkap. Menjelang setengah 6, yuk siap membaca doa akhir tahun. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati ma nahaitani wa lam atub alayya ya Allah, dan seterusnya. Apa kira-kira Ustaz? Tak ada apa. Doa tahunan ini mah tapi baca di Masjid Syadid atau di Dawi Al-Barjanji, semuanya kumpul di masjid atau di musola atau mungkin di majelis taklim. Insya Allah dalam kebersamaannya Allah memberikan apa-apa yang diinginkan oleh kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian subuh dan bahagia. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf andai kata tidak ada cemilan. Insya Allah dari rumah ada kalau yang nggak puasa. Tapi niatin aja, orang belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, tapi sudah atau berarti masih kenyang. Niatin puasa, insya Allah termasuk puasa yang indah. Kenapa? Dan siapa yang puasa di penghujung tahun, sama juga telah menutup 1 tahun ke belakang dengan kebaikan-kebaikan semua. Dan barang siapa yang puasa hari esok tanggal 1 Muharram, sama juga membuka 1 tahun ke depan dengan kebaikan-kebaikan semua, dan menjadi amalan seperti orang yang ibadah 50 tahun. Jadi orang yang puasa 2 hari sama pahalanya orang yang ibadah 50 tahun. Siangnya puasa, malamnya sholat sunnah. Ada kira-kira 50 tahun begitu. 2 hari ini berat. 2 hari ini berat, tapi mudah-mudahan kita bisa meraih pahalanya. Mari kita iri dengan doa, moga-moga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah luaskan milik rezeki yang banyak, halal dan berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sulit Allah mudahkan. Apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat jalan tahun 1445 Hijriah. Selamat datang tahun baru Islam 1446 Hijriah. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina wa inna rahmataka awsa'u min zunubina. Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmataka wa rahmatuka ahlun an tablughana li annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka